sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Aku udah suruh masukin agenda itu ke masyarakat. Aku bisa nggak share? Mesti cek ya. Share-nya jangan enggak. Karena aku nanti friend ya. Nanti yang tamu itu datang suruh masuk yang lawyer itu apa? Pak Eri ya. Sebenarnya resmi ya. Hari ini merupakan hari pertama kerja pasca libur Lebaran dan juga merupakan hari pertama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok mulai beraktivitas kembali di Balai Kota Jakarta, dan hari ini kita punya kesempatan untuk berkunjung ke sini. Selamat siang Pak Ahok, apa kabar? Baik. 好久不见. Ya. Ya. Pak jangan khawatir, kita tidak wawancara pakai bahasa Mandarin. Nanti kursus dulu. Pak Ahok apa kabar? Baik. Hari ini pertama beraktivitas ya? Kembali beraktivitas, sibuk dengan apa Pak hari ini? Tadi halal bihalal, terus ada rapin, aku menunggu sebentar. Terus dapat laporan-laporan soal PKL juga. Oke, boleh tahu kemarin libur Lebaran pulang kampung juga, mudik? Pulang kampung. Mudik juga? Mudik. Tapi tidak Lebaran kan? Makan ketupatnya aja. Makan ketupat saja? Karena di Belitung ketupatnya beda, dagingnya beda. Ada ayam masak nanas, masak ketumbar. Itu daerah lain nggak ada. Oh gitu ya? Cuma Belitung yang ada yang enak. Oke, lain kali kita diajak ke sana ya Pak ya. Oke, kita tidak bahas makanan hari ini Pak Ahok, tapi bicara soal pasca Lebaran biasanya menjadi masalah khususnya di Kota Jakarta, yaitu arus urbanisasi. Ini ada data dari Kementerian Trans melalui BKKBN, akan ada sekitar 300 hingga 500 ribu penduduk desa yang akan pindah ke kota. 60 ribu akan ke Jakarta. 65 ribu. 65 ribu ya. Khawatir tidak dengan kondisi seperti itu? Itu memang secara alami akan terjadi seperti itu ya. Kalau orang lihat Jakarta ini ekonomi lebih baik, pasti orang akan datang. Nanti persoalan presiden mendatang harus mengurus supaya daerah lain juga berkembang secara ekonomi. Tapi buat kami tidak setuju ada istilah Jakarta itu tertutup untuk orang. Ini ibu kota. Jadi sebetulnya siapapun boleh datang ke Jakarta. Kalau Jakarta bisa merubah nasib orang, kenapa ditolak? Nah, kenapa kita tidak menolak mahasiswa yang sekolah di Jakarta? Kenapa kita tidak menolak orang yang beli apartemen, beli mall atau belanja turis ke Jakarta? Karena mereka ada uang kan. Nah, bisa contoh, istri saya saja pesan ini sama pembantu rumah tangga yang pulang. Nanti kalau saudaramu mau kerja bawa saja ya. Hampir semua ibu rumah tangga bahasanya sama. Kalau ada saudaramu mau kerja bawa saja. Nah, kalau kelas menengah yang meningkat, dia butuh pembantu kan? Kalau dia suami istrinya dikerja, penghasilannya baik, terus sudah punya anak, dia dari belum punya pembantu, butuh pembantu. Boleh nggak pembantu datang kerja di Jakarta? Ya boleh dong, dia kerja. Nah, kenapa pembantu lebih baik? Dia masih tinggal di rumah yang mempekerjakan kan? Yang masalah Jakarta itu justru pegawai pabrik-pabrik, apalagi pegawai dari industri kecil yang menengah. Pengusahanya suka bawain pegawai baru yang baru nggak lulus SMA, ada di bawah umur, dia digaji juga di bawah UMP. Di Jakarta digaji UMP saja dia nggak mampu beli rumah. Jadi nggak mungkin tinggal di luar kota juga. Itu yang terpaksa tinggal di tempat-tempat pemukiman liar. Nah itu yang masalah.
Nah, pengemis yang datang itu yang masalah. Ya, cara solusi gimana? Solusi juga sederhana sebetulnya. Yang penting jangan biarkan ada kawasan kumuh yang disewakan harian dengan murah. Makanya kami begitu tiap lebaran, tadi saya dapat laporan dari wali kota ditugaskan begitu malam takbiran saja semua jalan inspeksi sungai, kereta, rumah-rumah liar itu kita bersihkan supaya kita membuat orang itu tidak ada tempat untuk tinggal. Nah, kalau kamu tinggal di jalanan, dinas sosial kami akan membawa Anda untuk tinggal di panti. Kalau Anda KTP di luar Jakarta, kami akan kembalikan. Kami akan minta ada tanda tangan satu pernyataan. Kalau Anda kembali lagi, Anda menipu kami. Kami tidak mau lagi dipilih. Kalau Anda kembali lagi, setelah kami antar pulang, berarti Anda menipu kami. Kami mau pidanakan. Jadi itu cara untuk menahan orang untuk ngemis. Tapi kalau untuk yang datang ini mau ngadu nasib, untuk berubah nasib, sesama bangsa Indonesia boleh nggak? Ya boleh, kenapa nggak boleh? Kalau dia bisa jadi kaya raya di Jakarta, ketemu orang, dia jujur, dia rajin, maka kami juga mau membina PKL. Nah, selama ini apa yang terjadi? Ini ekonomi kerakyatan yang luar biasa, kelas menengah. Kita bicara PKL juga sama. Kenapa Jakarta ini jurang antara kaya miskin begitu lebar? Yang terjadi begini, bisa contoh. Pemerintah membangun pasar rakyat. PD Pasar Jaya ditugaskan. Itu hanya Rp500 per hari sebetulnya, sewa per meter. Kenapa sekarang orang rakyat kecil nggak bisa? Dia kerjasamakan dengan swasta. Dia suruh bayar 20 tahun di muka. Orang miskin nggak bisa. Nah, kami mau siapkan ini, taman, misalnya contoh Waduk Pluit. Di dalam PP dikatakan, taman, trotoar tidak boleh ada PKL. Faktanya ada PKL di Jakarta. PKL. Karena ini adalah ekonomi kerakyatan yang paling baik. Orang dipecat, di PHK, dia punya modal 5 juta, 10 juta aja dia bisa jualan. Nah, ini selama ini mereka dimakan dari preman-preman nih. Jadi yang sekarang terjadi urbanisasi paling bahaya itu preman menguasai lapak, dia jualin kepada orang luar kota untuk dagang. Nah, ini yang mau kita potong. Oke, Pak Ahok, tapi kita tahu bahwa kebanyakan penduduk desa yang pindah ke kota ini tidak membawa kemampuan yang bisa memberikan kontribusi untuk tempat dia migrasi. Jadi caranya bagaimana, Pak? Itu apakah hanya sekedar menghilangkan tempat-tempat kumuh? Nggak bisa. Itu hilangnya itu untuk menyeleksi alam. Dia datang kalau nggak ada tempat kumuh, dia akan tinggal sama saudara atau temannya. Kalau tinggal di rumah saudara atau teman, kalau masih ada duit, saudara sih baik-baik aja. Tapi kalau saudara masih mau pakai, tolong bantu cuci mobil nih, bantu anak saya, kan jadi gaji. Dia jadi ada turis lokal, nggak apa-apa. Dia beli bakso, beli di abang-abang juga ekonomi. Nah, yang masalah itu kalau dia ngadu nasib, dia tinggal di pinggiran-pinggiran itu, buang sampah sembarangan, gaji pas-pasan, sakit penyakit, macam-macam. Nah, itu aja. Nah, lalu gimana seleksi yang lain? Kalau dia datang ngadu nasib, boleh nggak? Orang kalau skillnya nggak baik juga bisa nasibnya baik. Kalau dia kerja dengan bos yang baik, dipercaya pegang gudang, bisa berubah nasib. Baik, Pak Ahok, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini, tapi usai pariwara dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sisi Berita. Kita masih bicara mengenai masalah urbanisasi dengan Pak Ahok di sini. Pak Ahok, kalau kita lihat ya, cara penanganan urbanisasi dari negara Tiongkok, mereka justru mendorong urbanisasi. Targetnya tahun 2020, 60% masyarakat Tiongkok ini akan menjadi penduduk kota. Anda setuju tidak dengan? Iya. Jadi sebenarnya kalau dalam teori ekonomi ya, saya setuju, saya mengadut paham itu. Urbanisasi itu justru meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, kenapa di Jakarta urbanisasi malahan menjadi beban? Karena dia tidak manage dengan baik. Yang terjadi adalah distorsi ekonomi. Yang nyolong ini mafia-mafia preman yang nyolong, ormas tanda kutip yang nyolong. Jadi orang-orang itu jadi kasarnya jadi perbudak, teman. Kayak PKL. Hampir 2/3 PKL itu dari luar kota. Yang ngambil duitnya siapa? Orang-orang ini. Coba kalau PKL dibina sampai ekonomi meningkat, dia jadi pengusaha kecil menengah yang baru. Tapi yang jadi masalah itu di mana dulu? Saya kasih inkubator kayak inkubator. Saya masuk Anda untuk dagang. Anda udah jadi kaya. Harusnya Anda jadi kaya, tempat dagang ini balikin ke kami. Supaya untuk orang lagi yang pemula ada tempat dagang. Tapi yang terjadi di Jakarta enggak.
Anda kuasai pasar kami sekian puluh tahun, PKL kami kuasai, Lokbin cuma cek Lokbin yang ada, pembinaan semua, lokasi binaan. Itu yang dagang udah bukan dia lagi. Tapi yang dagang ini siapa? Penyewa. Penyewa dari siapa? Dari oknum-oknum. Makanya ini ada distorsi ekonomi. Ini kalau urbanisasi, sekarang ada tukang bakso, tukang soto yang bagus. Dia ngambil nasib jual PKL, jual kuliner yang enak di Jakarta. Kenapa dia tidak kasih KTP buat dia? Dia begitu punya NPWP, dia bayar pajak saja, 20% buat Anda. Dia menyumbang ekonomi, turis datang belanja dengan makanan yang enak. Jadi urbanisasi benar tiongkok. Urbanisasi harusnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau saya nggak tahu hitungan teorinya, minimal tambah sekian orang bisa naik berapa persen, 2% atau berapa gitu. Ada hitungannya itu. Jadi benar, kalau Anda mau membuat sebuah pertumbuhan ekonomi di suatu tempat, mesti dorong sama. Ibaratnya Anda mau mendorong turis. Kenapa seluruh dunia cuma bicara mau datangkan turis? Turis urbanisasi bukan? Mirip loh saudara, turis juga urbanisasi kan? Urbanisasi jangka pendek kan? Orang datang ke kota jalan-jalan. Nah sama. Ini harusnya sama, Jakarta juga saya katakan tidak tertutup. Oke, Pak, langkah pertama yang akan dilakukan untuk mengatasi atau mengantisipasi supaya urbanisasi orang-orang yang masuk ke kota Jakarta ini tidak menjadi beban. Apa selain dari melawan mafia, kemudian membersihkan tempat tinggal itu? Termasuk BPJS Kesehatan. Kenapa DKI ngotot? Kenapa saya waktu di DPR RI, saya di Sekretaris Kaukus Kesehatan, kenapa saya ngotot ada kuat undang-undang BPJS Kesehatan? Kenapa kami DKI ngotot melaksanakan KJS? Lalu kita lebur dengan BPJS Kesehatan. Karena kunci di situ. Kamu mau datang mana pun boleh, selama Anda punya jaminan asuransi, kamu sakit Anda tanggung. Nah kami tidak mau orang yang datang ke sini ngadu nasibnya itu gagal karena modalnya habis atau berkurang gara-gara sakit. Itu aja yang kita penting. Nah sekolah juga sama kita mau mendorong. Yang penting orang-orang yang ngadu nasib ini, kalau nasibnya nggak bagus, dia jangan jangan tinggal di sini. Dia harus diusir. Itu aja. Dan kami juga akan mendorong para pabrik-pabrik, kawasan pabrik ini, peruntukan gudang segala macam, berubah jadi komersial. Kita mau dorong mereka keluar. Mereka betul berubah komersial kan nilai tanah jadi naik. Kalau tanah naik, Anda bisa beli pabrik di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Apalagi kereta api rel Anda kan sudah bisa jalan akhir tahun. Nah, dengan mendorong itu akhirnya orang kerja di pabrik. Nah, kelas menengah yang datang mau yang kuliah-kuliah di sini dapat kerjaan. Apa bukan urbanisasi juga? Sama. Jakarta universitas ratusan. Jadi bedanya yang menjadi beban dan tidak menjadi beban. Iya, kalau Anda bisa berubah, jadi teorinya gampang. Kalau jumlah orang banyak, lebih gampang nggak kau kerja? Kalau kamu ngangkut meja ini, kamu punya 2 orang apa 10 orang lebih baik? 10 orang. Nah tinggal sekarang gimana kamu bisa ngatur yang 8 orang ini bisa bantu kamu ngangkut meja. Yang jadi masalah kalau 8 orang duduk di atas meja, 2 orang yang pingsan ngangkatnya. Tapi kalau 8 orang bisa bantu 2 orang, 10 orang ngangkat meja ini sama. Jadi teori urbanisasi seperti itu. Jadi Pak Ahok yakin dengan upaya-upaya tadi bisa membuat urbanisasi ini tidak lagi menjadi beban kota Jakarta? Iya, menguntungkan. Jadi orang bilang gimana yakinnya? Kalau tangkap saya gagal pun, emangnya dulu lebih parah ya? Minimal saya udah buat sebuah terobosan, sebuah teori baru, yang ternyata bukan teori saya kok, itu teori dunia Tiongkok aja suruh orang urbanisasi kok. Jadi yang saya lakukan apa salah? Enggak. Yang salah itu kalau Monas didudukin oknum TNI, dia jualan kota tua, trotoar, itu baru salah. Makanya saya tadi bilang sama Satpol PP saya, kalian latihan tembak yang baik, senjata dan senjata tajam. Katanya kalian lawan, oknum menggunakan senjata tajam, kita lawan. Kenapa kita tiap kali membuat penindakan PKL, kita yang harus dibawa ke berita acara BAP oleh polisi? Konyol gitu loh. Nah itu yang model itu yang bahaya. Pak Ahok sebenarnya sudah mulai gerak ya kalau bicara soal oknum-oknum ya. Aduh, makanya kita pengen jadi presiden bagus saya supaya bisa. Baik, jadi kita akan lanjutkan berbicara dengan Pak Ahok di segmen kedua. Kita di sisi kita. Bersama dengan Pak Ahok, Pak, jadi warga Jakarta tidak usah khawatir ya dengan urbanisasi pasca Lebaran ini. Warga Jakarta Indonesia sama pembantunya kok supaya bawa pembantu. Jadi sebenarnya juga ya. Ini nggak usah terlalu dipusingin. Iya, yang penting sekarang bantu kami jangan buang sampah, jangan ngelawan arus lalu lintas, ya kan? Jangan buka-buka lapak nyewain.
Saluran air yang berpotensi banjir ditutupin, bikin kios-kios, jalanan ditutup, itu aja. Oke. Pak Ahok biasanya kalau lihat ada yang melanggar aturan, biasanya gerah ya melihat kendaraan seperti itu. Iya. Jadi beberapa waktu lalu di Balai Pengujian Kendaraan, Nah itu gimana gak gerak, kita suruh pecat. PNS kita tuh sebenarnya mesti carikan posisi. Apa yang mau carikan posisi? Rapim tadi saya sudah bilang, kalau udah ngaco pecat aja. Kalau ada struktur, dicopot di staff. Ini gimana mau geser orang baik? Ini orang udah nggak benar di SKPDA. Copot dia. Karena dia struktural. Suruh cari lagi yang posisi sama di SKPD yang lain. Itu teori dari mana? Kalau dia udah nggak becus, jadi staffin aja. Staffin mau pindah kemana supaya nggak macam-macam. Suruh di diskup aja, suruh ngatur-ngatur jalan, dijemur aja udah. Rencananya apa Pak untuk membersihkan hal seperti itu di instansi lain nanti bersinergi dengan KPK? KPK mau udah bantu kami terus, kita udah untung. KPK bantu, tapi KPK kasih rekomendasi pecat PNS di Dinas Perumahan nggak mau dikerjain. Nggak mau dikerjain. Tadi baru saya ancam, kalau nggak mau kerjain, semua kepala dinas dicopot aja. Oke, baik, sudah mulai gerah ya Pak Ahok ya? Bukan keralanya, nyebelin. Ya kan, duit rakyat orang mau layani kok main-main gitu. Oke, Pak Ahok terakhir. Jadi pejabat disumpah jabatan. Kalau kamu nggak gerah, berarti kamu udah mirip sama dia. Oke, Pak Pasti Ahok. kamu gerah. Terakhir, sarannya buat yang penduduk desa yang sudah terlanjur masuk ke kota dengan tanpa kemampuan ataupun modal yang cukup untuk mulai usaha di Jakarta, apa sarannya buat mereka? Ya, dia harus kerja. Yang udah terlanjur mau tidak mau, kita harus bantu dia kerja. Kerja yang kasar. Nanti kita tiap kelurahan itu ada pembantu rumah tangga untuk kerja semua. Kita juga siapkan rumah susun. Jadi konsep di Jakarta, rumah susun nggak boleh seperti Singapura dijual. Karena orang miskin selalu, orang yang kurang beruntung selalu ada sama kita. Maka kita harus menyediakan rumah susun, ada pasar rakyat, ada tempat PKL untuk membantu mereka kerja. Kan nggak semua orang punya nasib beruntung kan? Jadi menyediakan lapangan Kita harus menyiapkan buat mereka. Jadi kalau yang nggak bisa harus pulang. Anda harus kembali ke daerah. Kita akan kirim Anda pulang. Baik, Pak Ahok, terima kasih waktunya hari ini untuk bicara soal urbanisasi. Kembali beraktivitas ya, terima kasih. Dan demikian wawancara kita dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Kita kembali ke After Bola. Tinggal dulu. Dan teori ekonomi aja kita siapa yang punya. Itu nggak tahu mana yang benar mana salah. Sampah segala macam.